Sulit dipercaya. Bagaimana seorang Master Bus bisa membuat mesin khusus otomatis mekanis di bengkel sederhana seperti itu? Hanya model pembuatan bata yang rapi ini. Tidak hanya efisiensi produksi yang tinggi, sangat stabil, mereka tidak memiliki cetak birunya. Peralatannya juga sangat sederhana, tapi itu bisa menerapkan fisika dan mekanika ke yang terbaik. Ini luar biasa. Pelat baja bulat dengan 3 lubang di depan Anda ini adalah roda mesin pembuat batu bata. Master pertama-tama menggunakan kompas buatan sendiri untuk mencocokkan kaliper. Temukan titik tengah pada pelat roda. Kemudian gambar lingkaran di atasnya berdasarkan titik tengah. Kami menggambar lingkaran luar, menggambar ulang lingkaran dalam. Ini membentuk lubang bantalan di pelat roda. Dengan tanda lubang, Anda dapat memotongnya di bawah ini. Master mengambil kursi malas dan pergi ke pistol semprot untuk memotong sepanjang tanda yang dicat. Seluruh proses tidak memerlukan bantuan dengan ketergantungan penuh pada tangan Master. Lingkaran dapat digambar dengan akurasi standar dan sangat akurat. Langkah selanjutnya adalah membangun kit bantalan. Kit bantalan terdiri dari pelat baja bunda dan cincin. Tempatkan cincin di tengah pelat besi. Kemudian las keduanya dengan kuat. Kursi bantalan yang dilas juga perlu dipasang pada alat mesin. Cabut permukaannya untuk menghilangkan karat permukaan. Meski mesinnya agak tua, tapi tuannya belum tua. Tidak butuh waktu lama bagi rumah bantalan berkarat untuk mendapatkan kembali kilo logam aslinya. Tempatkan rumah bantalan di tengah pelat roda. Setelah beberapa pengukuran yang tepat, kemudian dilas ke pelat roda. Jadikan keduanya utuh. Dibutuhkan total 2 roda ini untuk membuat mesin bata. Anda harus mengebor lubang di dalamnya, untuk memastikan bahwa posisi lubang bor tetap sama. Pertama, las dan perbaiki pelat 2 roda. Kemudian dipindahkan ke mesin bor untuk pengeboran. Anda perlu menempatkan template lain sebelum mengebor. Dan mengelasnya ke pelat roda. Jadi saat mengebor, cukup bor lubang di template. Ini dapat memastikan bahwa posisi lubang yang dibor tidak akan menyimpang. Setelah pengeboran selesai, kemudian gunakan penggiling sudut untuk melepas sambungan solder, untuk mengambil template di atas. Kemudian mata bor besar digunakan untuk memperluas posisi lubang bor. Untuk membentuk ukuran lubang yang diperlukan untuk perakitan berikutnya. Bantalan perumahan dibuat pada pengelasan setelah selesai. Dengan cara ini, pelat 2 roda dari mesin pembuat bata selesai. Selanjutnya tempatkan pelat roda di tanah. Bantalan cocok pada instalasi. Sebelum pemasangan, lapisan minyak pelumas akan dioleskan di antara bantalan dan rumah bantalan. Untuk mengurangi gesekan antara keduanya. Dan kemudian ada porosnya. Perasaan poros terbuat dari pipa baja berongga. Tutup saja ujungnya dengan lembaran besi. Dan kemudian kami menempelkannya ke mesin bubut, untuk membatalkan kedua ujungnya. Untuk memproses diameter yang dibutuhkan untuk perakitan. Dalam proses ini, Master akan mengukurnya dengan silikon kartu, sehingga poros dapat disesuaikan kapan saja. Sampai ukuran yang sesuai diproses. Oleskan lapisan minyak pelumas ke perasaan gandar yang baik dari gerbong. Sejajarkan lubang bantalan di pelat roda dengan palu kecil 40. Efisiensi palu godam 80 menyatukan keduanya. Kemudian letakkan pelat roda di atas perasaan poros. Dan pasang bantalan di dalamnya. Jadi Anda mendapatkan pelat roda bata lengkap. Produksi cetakan bata menggunakan pelat baja cekung ini sebagai bahan baku. Haluskan permukaannya terlebih dahulu. Kemudian letakkan di mesin pres hidrolik. Untuk menekan kontur bentuk yang diinginkan. Juga tidak ada cetak biru. Kami bahkan tidak memiliki template. Dibuat sepenuhnya berdasarkan pengalaman Master itu sendiri. Perbaiki membran bata yang dibuat ke alat buatan sendiri ini dalam kelompok 2. Dan kemudian kami mengelasnya. Sehingga 2 film bata membentuk keseluruhan. Alur di tengah adalah ukuran setiap batu bata. Perbaiki 2 membran bata di meja kerja untuk penyambungan 2 tail. Dan kemudian kami mengelasnya bersama-sama. 2 membran bata sebagai satu kelompok. Ini nyaman untuk perakitan berikutnya. Sebelum perakitan. Juga perlu untuk mengebor lubang pemosisian di kedua sisi film bata. Selanjutnya dapat dirakit dengan pelat roda. Proses perakitan relatif sederhana. Sejajarkan saja lubang pemosisian di membran bata dengan lubang di pelat roda. Kemudian kencangkan dan perbaiki dengan skru. Setelah perakitan selesai, ada celah tertentu antara setiap set cetakan bata. Untuk mencegah penyumbatan selama pembuatan batu bata, pelat besi juga dilas ke setiap celah. Untuk menutup semua celah di batu.
Langkah selanjutnya adalah produksi roda gigi transmisi. Karena kurangnya roda gigi berukuran tepat, jadi apa yang mereka lakukan adalah mereka mengambil dua potong rak setengah lingkaran dan menyatukannya menjadi satu gigi melingkar lengkap. Untuk mencapai gaya bulat paling standar, mereka membandingkannya dengan template sebelumnya, dan kemudian memukulnya dengan palu, sehingga sesuai dengan struktur melingkar. Belum lagi pendekatan ini agak mundur, tapi jelas berguna. Jadi saya akan menandai lingkaran luar standar pada pelat roda dengan alat saya sendiri. Dan lingkaran ini seukuran roda gigi las. Pertama sejajarkan bagian atas gigi dengan tanda. Kemudian lakukan pengelasan satu persatu. Posisi yang tidak serasi kemudian dipenuhi oleh gaya batang besi sebelum dilas. Tentu saja, setengah dari gigi yang tersisa juga dilas dengan cara yang sama. Lakukan saja apa adanya. Setelah mengelas gigi, roda dapat dirakit selanjutnya. Letakkan roller langsung ke tengah roda pelat. Dan kemudian kami memperbaikinya dengan bantalan. Fungsinya untuk membuat batu bata. Roll dapat secara efektif mendorong batang dorong internal ke bawah. Batang mendorong pelat dorong, sehingga batu bata dalam film bata cepat jatuh. Pelat dorong terbuat dari bahan aluminium yang relatif ringan ini. Ini juga dapat secara efektif mencegah mukosa batu bata. Untuk kemudahan pemasangan, pelat dorong juga perlu diperbaiki di membran bata. Kemudian gunakan mata bor untuk mengebor lubang di dalamnya. Lubang yang dibor digunakan untuk memasang batang dorong. Sebelum perakitan, master juga akan mendorong dan menarik tes bolak-balik untuk setiap pelat dorong. Dan sesuaikan putarnya. Untuk memastikan bahwa kartu tidak muncul, untuk mencapai efek push-pull yang paling sempurna. Terakhir, grup roda bata dipasang pada mesin pembuat bata. Sejak saat itu, mesin pembuat bata lengkap terungkap sepenuhnya. Belum lagi memiliki mesin bata seperti ini. Tidak hanya efisiensi pembuatan batu bata yang sangat meningkat, kualitasnya juga tidak diketahui. Jadi apa pendapat Anda tentang mesin pembuat bata yang dibuat oleh Master Besi Bus?